tersandung batu, sakit, sakit. Tapi kalau kita teriak bilang sakit, 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 tambah sakit. Ya, lebih baik pas tersandung supaya tidak sakit, keluar hormon nyaman, senyum. Paham ya? Iya. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon ini? Tentu tadi senyum, tertawa. Makanya banyak sekarang pelajaran atau sambutan atau materi dibawakan dengan santai saja karena biar mengeluarkan hormon ini. Ya. Bergerak, bergerak juga. Siapa senang olahraga? Wah. Pokoknya bergerak. Kalau umat Islam ibadah khususnya sholat, dia bergerak. Maka salah satu nanti habis sholat rasanya nyaman ya. Kemudian apa? Nyanyi, nyanyi juga bisa mengeluarkan hormon ini. Mengaji atau pergi ibadah juga mengeluarkan hormon ini. Dipuji, memuji ya, ini mengeluarkan hormon ini. Ya. Baik. Nah, sekarang dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf. Ya, nah sistem saraf ini unik. Dari otak kanan, sistem saraf itu akan mengatur tubuh yang kiri. Ya, dan dari otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Bapak Ibu coba gerakan tangan kanannya. Ini yang atur otak kiri. Gerakan kaki kanan, bisa? Itu yang atur kiri. Coba sekarang gerakan tangan kiri, yang atur kanan. Dia bersilang itu, bersilang. Ya. Sekarang coba tepuk tangan. Otak bagian mana yang bekerja pada saat tepuk tangan? Kiri kanan. Makanya orang habis tepuk tangan tuh semangat. Makanya saya senang selalu tepuk tangan. Ya. Dan juga kasihan orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Sadap. Dan ibu-ibu itu, para istri, kalau tidak belajar, dan para teman-teman perempuan kalau tidak belajar tentang ya ilmu-ilmu tambahan ini, maka kita merasa sering kita bertepuk sebelah tangan. Ya Allah. Kayak lagunya Dewa ya, siapa yang tahu tuh? Mas Rendo nyanyi dulu sebentar. Drive-nya langsung. Baru kusah. Iya, ayo nyanyi. Udah ya, sedikit aja ya. Nanti suruh bayar royalti. Ya, baik. Coba cek-cek. Satu. Mana yang lebih besar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini tetap lebih besar. 1, 2, 3. Cek-cek 1. 1, 1. Ya. Cek-cek. Kedap ya. Di belakang masih terdengar suara saya? Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya agak bindeng-bindeng karena memang beberapa hari ini kami harusnya istirahat suara, tetapi tetap semangat ke Palangkaraya. Mudah-mudahan masih terdengar seperti suara Vina Panduwinata atau Reza Artamevia gitu ya. Ya, satu, ini lebih enak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ini. Oh, baik kalau begitu. Atau dua-duanya. Baik. Jadi kuncinya adalah sabar. Sabar. Tapi ingat, sabar bukan diam. Sabar itu adalah upaya-upaya untuk kita bertambah faham tentang suatu hal. Itu sabar. Ya. Tapi kalau misalnya melihat sesuatu, lihat anak, misalnya ngeselin, kita cuma begini doang. Itu namanya memendam. Bukan sabar, ya. Atau anak baru juga buka laptopnya, ibu sudah main terus. Oh, itu juga bukan sabar. Itu mengumbar namanya, ya. Iya. Dan tentu maaf saya harus beritahu karena ini informasinya dari Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, nih ya. Ini prinsipnya ya, intinya. Ya, terhadap siapa? Terhadap pasangan kah atau juga terhadap anak atau terhadap siapapun ya. Khususnya ini untuk rumah tangga ya. Baik, sekarang saya mau bedah dulu tentang otak anak laki-laki dan anak perempuan. Karena di buku ini banyak sekali cerita tentang anak laki-laki dan anak perempuan ya. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa teman-teman ibu yang punya anak perempuan? Wah, anak perempuan ibu? Wah, anak perempuan. Kemudian juga punya ya. Yang punya anak laki-laki? Wah, banyak juga. Yang punya anak laki dan anak perempuan? Masya Allah. Banyak yang gak turun-turun tangannya. Perempuan iya, laki iya. Baik. Ya, jadi otak ini akan terjadi tadi ya, sambungan-sambungan di otaknya pada saat menerima sebuah informasi. Begini cara kerjanya. Nah, rupanya tadi juga otak terbagi dua. Otak manusia itu terbagi dua, kanan dan kiri. Dan riset ini sudah lama di tahun 80-an dan sudah diambil kesimpulan bahwa memang otak manusia ada otak belahan kanan dan belahan kiri. Ya, terbelahnya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidung ke atas gini. Nah, gitu. Terbelahnya kayak gitu. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan ibu merasa ya Allah kecil sebelah, enggak ya? Dia memang seperti itu, ya. Jadi yang menemukan adalah seorang dokter namanya Roger Walcott Sperry. Beliau mengatakan bahwa Tuhan menciptakan otak kiri kanan dengan tugas pokok dan fungsi berbeda. Yang belahan kiri ini ya, di sini ada proses analisa. Teman-teman kalau bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Itu otak kirinya sedang bekerja. Proses bicara juga otak kiri bekerja, ya. Proses menghitung matematika itu juga otak kiri bekerja, ya. Proses keteraturan juga otak kiri. Kedisiplinan itu juga kiri, syair lagu itu juga kiri, ya. Kanan ini adalah otak yang memproses warna, memproses kegiatan gerak atau outdoor, kalau indoor yang kiri, ya. Memproses imajinasi, visualisasi, khayalan itu juga di kanan. Kemudian juga memproses musik. Makanya kalau kita dengar lagu itu cepat kita ingat karena syairnya di kiri, iramanya di kanan. Ya, seperti itu. Nah, gambar juga di kanan. Oke? Terus ya, kanan juga teknologi. Teknologi di kanan. Kedamaian pun di kanan. Ya. Hikmah juga di kanan. Apabila kita setiap hidup ada ujian-ujian dari Tuhan, kemudian kita memikirkannya pakai kiri. Kenapa ya? Kenapa ya? Termasuk saya, contoh, saya kenapa ngurus narkoba? Karena salah satu adik saya menjadi korban penyalahgunaan narkoba tahun 90-an di kala itu. Dan belum ada BNN, rehabilitasi juga sangat minim. Maka saya waktu itu sudah dokter, tidak tahu menanganinya. Akhirnya ya bertanya terus, kenapa ya kok dia pakai narkoba ya? Karena di antara 3 adik saya, yang paling baik dia ini nih.
yang kena narkoba, yang paling patuh, yang paling nurut, paling senang bantuin orang, dan paling ramah. Dia yang kena. Saya selalu bertanya, kenapa? 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 Ada jawabannya, tanya lagi kenapa, itu otak kiri. Capek kalau ditanya terus. Maka setelah bertanya dan sudah mulai agak puas, oh dia memang anak yang baik banget, saking baiknya dia tidak bisa bilang tidak pada bujukan teman. Jadi kalau punya anak ya, boleh juga loh anak galak dikit bu. Supaya apa? Supaya bisa bilang tidak terhadap tekanan teman sebaya.